Nama budaya Bu, nama saya Marcelo Renaud dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan Dhamma Desana tentang Panca Niyama Dhamma. Panca Niyama Dhamma, pada dasarnya konsep Panca Niyama dalam ajaran Buddha menggambarkan 5 hukum alam atau prinsip universal yang mengatur alam semesta dan semua fenomena di dalamnya. Pengetahuan tentang Panca Niyama memainkan peran penting dalam pemahaman ajaran Buddha tentang sifat-sifat dasar keberadaan dan memberikan wawasan yang mendalam tentang hukum-hukum yang mengatur alam semesta dan kehidupan individu. Panca Niyama ada 5. Yang pertama itu ada Utu Niyama, Niyama cuaca atau Niyama musim. Utu Niyama merujuk pada hukum alam yang mengatur perubahan cuaca dan musim. Ini mencakup siklus yang teratur dari musim semi, panas, hujan, dan musim dingin yang terjadi secara alami dalam alam semesta. Fenomena cuaca seperti angin, hujan, dan perubahan suhu semuanya tunduk pada hukum-hukum fisika yang kompleks. Utu Niyama mengajarkan kita tentang keterkaitan antara berbagai unsur dalam alam semesta dan bagaimana perubahan-perubahan ini memengaruhi kehidupan kita. Yang kedua ada Bija Niyama, Niyama benih atau Niyama bibit. Bija Niyama mengacu pada hukum alam yang mengatur pertumbuhan tanaman dan makhluk hidup lainnya. Dalam setiap benih atau bibit terkandung potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Faktor-faktor seperti nutrisi, air, sinar, matahari, dan lingkungan lainnya memainkan peran penting dalam penentuan bagaimana bibit tersebut akan tumbuh dan berkembang. Dengan memahami Bija Niyama, kita dapat menghargai keajaiban pertumbuhan dan siklus kehidupan yang berkelanjutan di sekitar kita. Yang ketiga ada Kama Niyama, Niyama tindakan atau Niyama perbuatan. Kama Niyama merujuk kepada hukum alam yang mengatur tindakan dan akibatnya. Ini adalah konsep karma dalam ajaran Buddha. Menurut Kama Niyama, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki konsekuensi atau akibat yang sesuai. Tindakan baik cenderung menghasilkan hasil yang baik, sedangkan tindakan yang buruk cenderung menghasilkan hasil yang buruk. Pemahaman tentang Kama Niyama mengajarkan kita tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan kita sendiri melalui tindakan-tindakan yang bijaksana. Yang keempat ada Cita Niyama, Niyama pikiran atau Niyama mental. Cita Niyama mengacu pada hukum alam yang mengatur pikiran dan kesadaran. Setiap pikiran atau keadaan mental memiliki penyebabnya sendiri, dan keadaan mental tersebut cenderung dapat mempengaruhi tindakan dan pengalaman individu. Pikiran yang positif cenderung menghasilkan tindakan yang positif, sedangkan pikiran yang negatif cenderung menghasilkan tindakan yang negatif. Dengan memahami Cita Niyama, kita dapat belajar untuk mengelola pikiran-pikiran kita dengan lebih baik dan mengembangkan kedamaian batin. Lalu yang kelima
kelima ada dhamma niyama. Niyama dhamma atau niyama hukum. Dhamma niyama merujuk pada hukum alam yang mengatur prinsip-prinsip fundamental, realitas, dan keberadaan. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti ketidakkekalan, anicca, penderitaan, dukkha, dan ketiadaan diri, anatta, yang merupakan inti ajaran Buddha. Dhamma niyama membimbing kita untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang sifat-sifat dasar kehidupan dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang panca niyama, seorang praktisi Buddha dapat mengembangkan pandangan yang lebih luas tentang hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan. Ini dapat membantu mereka dalam perjalanan spiritual mereka untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, samsara. Pesan moral dari Dhammadesana tentang panca niyama adalah betapa pentingnya menghormati dan memahami hukum-hukum alam yang mengatur keberadaan kita. Dengan memahami dan menghormati panca niyama, kita dapat membimbing hidup kita dengan lebih baik dan lebih bijaksana dan juga lebih bertanggung jawab. Beberapa pesan moral yang dapat dipetik dari Dhammadesana ini adalah bertanggung jawab atas tindakan. Kesadaran akan hukum karma mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Setiap tindakan baik atau buruk yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bertindak dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Lalu ada menghargai keterhubungan. Panca niyama mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam alam semesta saling terhubung. Kesadaran akan keterhubungan ini membangkitkan rasa hormat terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Kita harus menghargai keberadaan kita dalam kerangka lebih besar dan memperlakukan semua makhluk hidup dengan penuh penghargaan. Lalu kita dapat melatih kedamaian batin. Pemahaman akan hukum-hukum yang mengatur pikiran dan keadaan mental mengajarkan kita pentingnya melatih kedamaian batin dan kebahagiaan dari dalam. Dengan mengelola pikiran dan emosi kita dengan bijaksana, kita dapat menciptakan keadaan mental lebih damai dan positif bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Pesan moral ini mengajak kita untuk hidup dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan berempati, serta untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat, keberadaan, dan tujuan sejati dari kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata.